Halo saudara, selamat malam. Anda menyaksikan Ruang Demokrasi bersama saya Ratna Dumila. Saudara, malam ini adalah malam pelaksanaan debat terakhir, yaitu debat kelima dalam tahapan Pilpres kali ini. Dan ini menjadi debat yang sangat ketat karena isu atau tema yang diangkat mengenai ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, dan industri. Mengapa? Karena rupanya tema yang diangkat ini adalah tema debat yang menjadi fokus dua pasangan calon setiap kali mereka kampanye ke daerah-daerah. Nah, saya Ratna Dumila, tidak sendiri, dua narasumber sudah hadir bersama saya di studio JAK TV. Yang pertama ada Mas Gari Primananda, juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Halo Mas Gari. Halo, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Kemudian ada Bang Adnan Mubarak, jubir Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf. Halo Mas Adnan. Halo. Oke, baik. Saya akan berdialog dengan dua narasumber saya, namun sebelum itu kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan reporter JAK TV yang ada di Hotel Sultan, di mana Hotel Sultan menjadi lokasi pelaksanaan debat Pilpres pada malam hari ini. Sudah ada rekan kami Priscilia Puspa. Priscilia, selamat malam. Yang sedianya nanti akan dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini pantauan kami memang sejak tadi sejumlah elit partai politik sudah tiba, Ketua Bawaslu juga sudah tiba, dan untuk pasangan calon sendiri tadi pantauan kami sekitar pukul 7:05 dari calon presiden nomor 0 urut 2 Prabowo Subianto sudah tiba di lokasi, kemudian disusul oleh wakilnya atau cawapres Sandiaga Salahuddin Uno beserta istrinya sekitar pukul 7:15. Dan tadi kami juga baru melihat untuk pengamanan sendiri pemirsa, memang debat terakhir Pilpres 2019 ini sedikit lebih ketat dibanding debat-debat sebelumnya, di mana memang gerbang atau pintu masuk di sekitar Hotel Sultan ini dijaga oleh personel kepolisian, dan tadi kami memang awak media sedikit sulit untuk bisa mencapai pintu ataupun ke area red carpet untuk kedatangan tamu VVIP. Dan perlu kami sampaikan pemirsa, memang hari ini atau malam hari ini debat terakhir Pilpres 2019 akan membahas tema diantaranya adalah ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, serta industri. Dan saat ini kita masih menantikan dari paslon nomor urut 01 yakni Capres Joko Widodo dan juga Cawapres Ma'ruf Amin. Dan perlu kami sampaikan juga pemirsa, memang pengamanan cukup ketat pada malam hari ini, dan berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono, untuk personel sedikitnya yang diturunkan baik itu gabungan TNI Polri sedikitnya ada 3.000 personel, dan saat ini sudah tiba juga di lokasi ataupun di red carpet kedatangan VVIP, yakni rombongan dari tim 1 di mana ada Puan Maharani dan juga Ibu Mega yakni Ketua Parpol PDIP dan beserta rombongan. Dan kita masih menantikan dari kedatangan dari paslon 01. Dan pemirsa, juga kami melihat bahwa kondisi malam hari ini memang karena debat terakhir ini sedikit berbeda dari biasanya begitu pemirsa, karena memang 4 hari lagi kita akan melangsungkan pesta demokrasi. Dan juga pemirsa, memang kurang dari 30 menit lagi kita akan menyaksikan bagaimana dari dua pasangan calon Capres dan juga Cawapres akan beradu gagasan, yang dimana tema kali ini yakni merupakan isu yang berkaitan dengan keseharian publik, khususnya terkait ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dan diharapkan bahwa ini akan memberikan dampak besar untuk memantapkan pendukung 4 hari lagi untuk meyakinkan dan merebut suara pemilih yang masih bimbang. Dengan demikian yang kami dapat sampaikan langsung dari Hotel Sultan Jakarta. Kembali ke studio, Ratna. Baik, terima kasih Priscilia Puspa atas laporan Anda langsung dari Hotel Sultan Jakarta. Seperti yang disampaikan oleh tim reporter JAK TV, bahwa saat ini ada sudah 3.000 personil kepolisian yang berjaga di Hotel Sultan untuk mengawal pelaksanaan debat kelima, yaitu menjadi debat pamungkas yang berlangsung malam ini. Temanya adalah ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, dan juga industri. Saya langsung ke Mas Adnan. Mas Adnan, kalau debat malam ini prediksinya sangat ketat karena memang isu ini menjadi isu yang selalu digadang-gadang dan disampaikan pada saat setiap kampanye pasangan 01, 02. Nah, kalau Anda melihat kira-kira pencapaian apa yang layak disampaikan pada malam ini dari kubu Jokowi? Saya kira banyak ya pencapaian Pak Jokowi dalam masa pemerintahnya sebagai Presiden Republik Indonesia yang sangat membanggakan. Kalau dari segi ekonomi, kita bisa melihat misalkan angka kemiskinan turun jadi 9,6%. Itu terendah sepanjang sejarah. Nah, posisinya kita juga bisa melihat misalkan di angka pengangguran yang juga menurun.
tren pertumbuhan ekonomi walaupun tidak sampai pada saat yang sebelumnya ditargetkan itu 7%, tapi kita tetap bisa membalikkan trennya jadi positif. Dan itu merupakan kebanggaan karena di antara negara G20 kita tertinggi ketiga setelah India dan Cina. Nah, ini posisi yang menurut saya tidak hanya bagus tapi membanggakan. Karena nggak semua negara bisa begitu. Nah, di level ini saya rasa ini udah jelas sekali ya, ini bakal jadi panggungnya Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, karena kita bisa melihat yang sudah berpengalaman mengelola ekonomi negara dengan yang paham tentang bahkan mungkin prospek ke depan kayak ekonomi syariah hadir di panggung sebagai calon pemimpin kita. Oke, baik, saya ke Mas Gary. Kalau Mas Gary, dari pencapaian-pencapaian disampaikan oleh Mas Adnan tadi, apa sih yang mungkin nanti akan dikritisi oleh Pak Prabowo? Ya, satu yang selalu dibesar-besarkan masih pencapaian ekonomi ya, 5%. Dari ya, target awal 7. Ya, Oke, cuman so-so lah menurut kita ya. Untuk negara sebesar Indonesia dengan bonus demografi di depan mata kita, kayaknya kalau 5 sih kurang gitu ya. Ini yang harus kita genjot bersama. Prabowo Sandi menargetkan bahwa kita menuju 8% pertumbuhan ekonomi. Itulah yang layak untuk kemudian menjadi sebuah target bagi negara sebesar Indonesia. Dan ini sangat mungkin menurut kita. Ini butuh keinginan, kemauan dari seorang pemimpin untuk kemudian hadir memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang ada gitu. Oke, kalau Anda tadi mengatakan susu, apa sih terobosan yang akan disampaikan oleh Prabowo? Bahkan konon katanya infonya kalau bisa pertumbuhan ekonomi tidak 6, 7, 8, bahkan kalau bisa 2 digit. Nah, itu visible atau enggak? Oke, jadi satu gini, yang paling jelas kan kita lihat defisit neraca perdagangan. Ini yang bahkan 2018 terakhir adalah terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Jadi kita memang kalah dalam neraca perdagangan. Salah satunya adalah bagaimana ekspor kita begitu rendah gitu kan. Nah, ini yang menurut kita harus digenjot, harus ada kemauan kuat dari pemerintah untuk kemudian menekan ekspor setinggi-tingginya. Ini yang Prabowo Sandi akan lakukan ketika memimpin negara Indonesia, akan menggenjot ekspor ya, untuk kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia. Saat ini Anda melihat kelemahan ekspor kita tidak sesuai dengan harapan di sisi yang mana? Banyak Mbak, kita malah banyakkan impor ya. Jadi secara tren ekspor menurun dengan impor naik gitu kan. Bahkan yang paling menjadikan buat kita adalah ketika masa panen justru malah banyak impor juga gitu. Nah, ini menurut kita sebuah kelemahan ya. Ini harus kita luruskan bagaimana kemudian ekonomi harus memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, dan ini kita beberapa target, misalkan pangan kita harus swasembada dan ekspor, kemudian energi, biofuel kita harus swasembada dan kemudian bisa ekspor. Itu harus kita genjot. Jadi semua keunggulan negara Indonesia harus menjadi kekuatan untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Itu Mas Adnan, apa yang tampaknya nanti isu ekspor impor ini akan juga menjadi serangan untuk kubu 02 ke 01. Apa yang nanti mungkin akan dijawab Pak Jokowi terkait dengan ini? Jadi yang mungkin sedikit belum dipahami oleh kawan-kawan BPN dan teman-teman pendukung dan terutama Pak Prabowo Sandi dalam menyampaikan visi misinya tentang ini adalah bahwa kita itu nggak selamanya harus dibilang terlalu banyak impor terus terlalu sedikit ekspor. Ya pada dasarnya itu nggak bisa dilihat satu sisi, apalagi kalau bicara masalah pangan ya, dalam beberapa hal kita nggak bisa memungkiri kita nggak bisa memproduksi semuanya. Kita bisa mengupayakan sebesar-besarnya tapi nggak bisa kita produksi semuanya. Apa ya kita mau bikin gandum sendiri, sementara produk kita banyak di industri kita yang menggunakan gandum. Pertanyaannya impor kita dari 6% naik sampai 9%. Nah, dalam hal ini yang harus dilihat secara jernih. Ada pertumbuhan nggak aset di situ. Nah, ekonomi kan kita dilihatnya secara makro. Dari segi itu kita bisa lihat pertumbuhan kita naik kok. Kalau kemudian ini merugikan, kalau kemudian ini bermasalah, itu harusnya ada dampak dong ke pertumbuhan ekonomi. Enggak, ini positif. Tren kita balik. Nah, justru sekarang yang saya ingin lihat nanti, dan juga mungkin saya kritisi ke teman-teman BPN, gimana sih strateginya? Oke, baik. Caranya itu gimana sih? Teknisnya gimana sih? Oke, baik, kita jeda sejenak, kita tinggalkan persoalan ekspor dan juga impor. Nanti di segmen selanjutnya kita akan berbicara terkait dengan isu hutang. Ini selalu menjadi isu yang sangat seksi untuk pembahasan masalah ekonomi di antara kedua pasangan calon. Tetap bersama kami di Ruang Demokrasi.